Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi ini kita bertemu. Mari satukan hati untuk menyembah Tuhan pagi ini, menaikkan mazmur pujian-Mu, ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia lebih lagi pagi ini kepadanya. Bapakku
balas segala dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apakah segala kebaikan-Mu.
Tuhan, kami mau datang Tuhan kepada Engkau. Kami mau merindukan Tuhan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau selalu Tuhan memberkati Tuhan kota dan bangsa kami Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Yalah Tuhan, bangsa ini Tuhan selalu Tuhan ada dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Bahwa kami Tuhan sangat membutuhkan Engkau. Tuhan, jamah hati kami, jamah hati anak-anak-Mu ya Bapa. Yalah Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tentunya juga ada di bangsa negara kami ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Bapa yang ada di negara ini ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Engkau, jujur Tuhan untuk memimpin bangsa ini untuk menjadi semakin lebih baik ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk mengakhiri Tuhan tahun ini ya Bapa. Biarlah Tuhan tahun ini Tuhan selalu Tuhan saat kami datang Tuhan ke tahun yang akan datang, tahun yang baru Tuhan, hidup kami juga baru ya Bapa. Berkat Tuhan juga baru Tuhan yang kami terima Tuhan, yang kami peroleh Tuhan dalam Engkau. Biarlah Tuhan masa-masa lalu kami yang ada dalam tahun ini Tuhan kami akan tinggalkan ya, dan kami akan menyongsong Tuhan masa depan kami yang indah di dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gereja di mana kami layani, di gereja di mana kami beribadah ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan gereja ini, semakin gereja ini berdampak Tuhan di dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini Tuhan memiliki Tuhan visi misi yang luar biasa Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan Tuhan untuk datang untuk menyembah-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Ibu Handoyo, tim berserta Ibu Gembala Tuhan. Engkau selalu Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Tuhan dalam melayani kami, dalam memimpin kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan selalu dalam kehidupan yang sehat, selalu hidup dalam takut akan Engkau Tuhan, menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa juga untuk Tante Trivena, Engkau memberkati beliau, Engkau memberkati Tuhan kesehatannya, kekuatannya Tuhan, selalu Tuhan dalam tangan-Mu menjadi pembimbing bagi kami, pembina bagi kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya dari isi hati-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini adalah hari-hari menjelang berakhirnya tahun 2022. Saya mau mengajak saudara merenungkan sepanjang tahun ini ada yang namanya Ebenezer. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Samuel di perikop-perikop sebelum ini, di pasal sebelum ini, pada waktu itu Israel sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Israel sedang berperang dengan Filistin, dan peperangan pada waktu itu bukan peperangan yang mudah, bukan peperangan yang kecil, tapi peperangan besar yang sedang terjadi. Peperangan yang tidak mudah, yang sulit sekali. Dan Israel pada waktu itu beberapa kali sempat, Tuhan ini kapan berakhirnya gitu ya. Ini kok tidak selesai-selesai. Ini kok berat banget. Kapan ini penderitaan ini berakhir? Dan Tuhan memberi kemenangan yang besar, kemenangan yang gilang gemilang kepada bangsa Israel.
Dan Samuel pada waktu kemenangan itu terjadi mendirikan batu dan dia berkata, Ebenezer. Dia mau berkata kepada seluruh Israel, sampai di sini, sampai di titik paling berat hidupmu, sampai di titik paling menekan, sampai di titik paling menderita, Tuhan menolong kita. Ebenezer, Tuhan masih menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi pandemi sudah 3 tahun. Kalau hari ini dibilang ya sudah mulai kembali ke normal, sejujurnya belum, saudara ya. Kita masih bermasker, kita masih jaga jarak, kita masih tidak bersentuhan, belum kembali ke normal. Memang sudah tidak seketat atau sekejam, semenakutkan, semencekam pada tahun-tahun yang lalu. Tapi sebetulnya kita belum lepas daripada itu. Indonesia masuk dalam pandemi yang sangat panjang, bahkan bangsa-bangsa lain iya. Tapi sampai di sini Tuhan menolong kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan betapa kebaikan Tuhan, betapa Tuhan yang Ebenezer itu berserta bersama-sama dengan kita. Betapa Tuhan sampai hari ini tetap menolong kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita mau sedikit flashback Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Tahun 2022 diawali dengan gempa di Banten. Tanggal 14 Januari 2022 ada gempa yang besar di Banten. Disusul dengan gempa di Pasaman, Sumatera Barat. Dan ada begitu banyak bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Ada begitu banyak tragedi yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Ada gunung yang marah, ada stadion yang mengalami tragedi besar, sampai puluhan bahkan ratusan korban nyawa melayang. Dan bulan lalu November 2022 Cianjur juga mengalami gempa dahsyat sekali Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang meninggal dunia karena bencana alam. 2022 dialami gempa demi gempa. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada mendengar bersama-sama doa pagi ini, berarti Ebenezer, Tuhan masih menolong kita. Tuhan meluputkan kita dari setiap bencana demi bencana yang terjadi di tahun 2022. Tahun 2022 juga diikuti dengan isu-isu penyakit Bapak Ibu ya. COVID yang masih tetap varian demi varian baru terjadi. Bahkan demam berdarah juga merenggut banyak nyawa. Ginjal pada anak, gagal ginjal pada anak. Misterius katanya Bapak Ibu. Tidak terdeteksi apa penyebabnya. Juga merenggut banyak nyawa anak di sepanjang tahun 2022. Tapi kalau sampai hari ini anak-anak kita, cucu kita masih ada bersama-sama dengan kita. Bahkan pasangan kita, bahkan setiap orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi masih ada bersama-sama dengan kita. Itu bukti pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan sekalipun Bapak Ibu ya, ada dari anggota keluarga kita yang harus berpulang di tahun ini. Coba kita flashback, coba kita renungkan. Itu pun adalah bagian dari pertolongan Tuhan. Pasti ada hal yang dapat kita syukuri karena ada pertolongan Tuhan dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap momen di dalam hidup kita, dalam setiap peristiwa yang kita alami. Bapak Ibu, pagi hari ini mari merenungkan bagaimana dengan hidup kita. Apa yang sudah kita lalui di sepanjang tahun 2022. Apa saja yang sudah kita rasakan,
sudah kita lewati di sepanjang tahun 2022. Bagaimana dengan keluarga kita? Pencapaian apa saja yang sudah diraih untuk keluarga kita? Pencapaian apa saja yang anak-anak kita raih, yang pasangan kita raih, yang orang tua kita raih? Kegagalan apa yang terjadi di hidup keluarga kita? Kejatuhan apa yang kita alami sepanjang tahun ini? Mari renungkan pagi hari ini. Apa saja yang dapat kita perbaiki di tahun depan? Apa saja yang dapat kita syukuri sepanjang tahun ini? Yang kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ebenezer, sampai di titik ini Engkau tetap menolong keluargaku. Sekalipun Tuhan, kemarin aku mengalami kejatuhan ini. Sekalipun Tuhan, kemarin aku mengalami kegagalan ini. Anakku mengalami kegagalan ini. Anakku mengalami kejatuhan ini. Tapi Ebenezer, sampai di titik ini Engkau tetap menolong keluargaku. Engkau tetap bersama dengan keluargaku. Engkau tidak pernah tinggalkan keluargaku. Bapak Ibu, mari renungkan. Bagaimana dengan kesehatan kita? Kalau hari ini Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kita, puji Tuhan, di tengah berbagai penyakit yang melanda di sepanjang tahun 2022, hari ini kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sehat, dengan kuat. Ebenezer, karena Tuhan menolong kita. Kalaupun hari ini kita sedang sakit, kalaupun hari ini kita sedang mengalami kelemahan tubuh, kalaupun hari ini Tuhan mengizinkan kita melewati treatment demi treatment untuk kesehatan kita, Ebenezer, Tuhan tetap menolong kita. Ingat apa yang tadi Israel sedang kerjakan. Di tengah peperangan yang menekan, di tengah peperangan yang berat, di tengah peperangan yang tidak usai-usai, ada Tuhan yang menolong. Mereka tetap mengalami kemenangan. Kalau Israel ditolong Tuhan, kalau Israel mengalami kemenangan, maka saudara dan saya juga akan mengalami kemenangan yang sama. Kita juga ditolong Tuhan. Treatment demi treatment yang kita lakukan, ataupun apapun terapi demi terapi yang sedang saudara lakukan, ayo lakukan dengan sukacita. Tetap bersyukur karena Tuhan masih menolong kita. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bapak Ibu Saudara, saya ingat ketika masuk tahun 2022, di akhir 2021, berita yang kita dengar itu, 2022 akan menjadi berat, 2022 akan resesi, 2022 akan menjadi lebih sulit, dan sebagainya. Betul Bapak Ibu? Tapi hari ini kita 3 hari terakhir untuk meninggalkan tahun ini. Sampai detik ini ekonomi kita Tuhan yang menolong. Pekerjaan kita Tuhan yang menolong. Kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Tidak ada satu kesaksian pun dari jemaat Efrata. Tidak ada satu kesaksian pun dari rekan sekerja Allah yang berkata, anakku kelaparan, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan tidak bisa makan. Gak ada saudara. Kita semua sampai detik ini tetap disertai Tuhan, tetap ditolong Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Saya nggak berkata kita menjadi sangat kaya. Oh tidak saudara ya. Masalah kelimpahan itu menjadi bagian masing-masing, porsinya masing-masing, tolok ukurnya masing-masing. Tapi sampai detik ini, kalau kita masih ada di tempat ini, tadi malam ya masih makan, kemarin siang masih makan, kemarin pagi masih makan, masih semangat, masih bekerja, masih punya aktivitas, masih bisa melayani. Ebenezer,
Sampai di sini Tuhan menolong. Bahkan saya membaca berita, Bapak Ibu, tahun 2022 yang diprediksi Indonesia akan resesi, yang diprediksi Indonesia akan susah payah membangun ekonominya, justru didapati ekonominya naik 4,7% dari tahun sebelumnya. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Ini membuktikan bahwa apa yang dunia katakan tidak sama dengan rancangan Tuhan. Kalau dunia berkata akan gagal, Tuhan berkata tenang, tak tolongin, gitu ya. Bagaimana juga dengan impian-impian kita, dengan cita-cita kita, target-target kita di akhir tahun lalu, sampai hari ini berapa persen yang sudah kita capai, berapa persen yang berhasil kita raih, dan berapa persen yang belum berhasil kita raih. Ayo Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan apa impianku yang hari-hari ini sudah tercapai, apa yang belum. Dan yang terpenting dan terlebih penting adalah bagaimana dengan kerohanian kita sepanjang tahun ini. Bagaimana dengan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Seberapa kita melekat kepada Tuhan, seberapa kita mendekat kepada Tuhan, seberapa kita gandol Gusti Yesus, seberapa kita berserah kepada Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Seberapa kita bahkan memberi hidup kita lagi untuk melayani Tuhan. Saya melihat tahun ini sudah mulai menggeliat Bapak Ibu ya. Natal sudah seramai dulu sebelum pandemi. Kalau tahun lalu Natal kita masih sepi, sederhana, sunyi, tahun ini hingar-bingar Natal sudah sangat berasa. Tahun ini pelayanan demi pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan sudah mulai dapat kita lakukan bersama-sama. Tahun ini kita bahkan sudah mulai SPK kita satu angkatan. Tahun ini ada begitu banyak kegiatan, camp-camp, segala sesuatu bisa kita kerjakan lagi. Tapi apa yang kita kerjakan di sepanjang tahun ini, saudara? Apakah roh kita terlena, banyak tertidur, ataukah kita mulai semangat lagi? Apakah kita, aku mau kerja 2 kali lebih hebat daripada sebelumnya, double porsi? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih mendengar doa pagi, masih bersama-sama mencari wajah Tuhan di doa ini, masih bersama-sama saat teduh, masih bersama-sama baca Alkitab, lapor grup hebat, Ebenezer, Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan masih pegang erat hidup kita. Kita nggak dibiarkan terlepas, kita nggak dibiarkan terhilang, kita nggak dibiarkan terlena, kita tidak dibiarkan pergi dari kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali era setelah pandemi orang yang terhilang, orang yang kemudian menjadi begitu pasif, bahkan angka ateis meningkat sangat tajam di era setelah pandemi. Banyak orang berkata, aku sudah terbiasa hidup enak, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh lagi gereja-gerejaan, aku tidak butuh lagi firman-firmanan, aku bisa berjalan sendiri. Tapi mari cek hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih mengasihi Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih ada di tempat ini bersama-sama menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan dengan saya, Ebenezer,
sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai di titik ini Tuhan tidak meninggalkan saya. Sampai di titik ini Tuhan senantiasa beserta dengan saya. Mari sama-sama kita berterima kasih untuk sepanjang 2022. Kita mau baca sama-sama Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Sengaja kata mu saya ganti dengan ku. Kita mau suarakan dengan keras sampai telinga kita mendengar, sampai hati kita bergejolak, sampai kita tahu betul-betul memang ini yang terjadi. Mari kita mau baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawaku. Tuhan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan penjaga kita. Tuhan naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Sepanjang 2022 Tuhan tidak membiarkan matahari menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dia menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita. Dia menjaga keluar masuk kita di sepanjang tahun 2022. Dia menjaga segala hal di dalam hidup kita. Dia menjaga keluarga kita. Dia menjaga kesehatan kita. Dia menjaga pekerjaan kita. Dia menjaga mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Dan dia menjaga roh kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Karena Engkau menjaga kami. Engkau menaungi kami di sebelah tangan kanan kami. Bahkan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lalui, apapun yang kita lewati, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Dia Tuhan yang menjaga nyawa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau di depan dunia berkata ini nanti akan terjadi resesi yang sangat besar, bahkan ada nubuat-nubuat yang berkata tahun depan ada penyakit yang lebih serius lagi, lebih 2-3 kali lebih dahsyat daripada COVID. Kita mau berkata, aku tidak takut, aku tidak khawatir. Aku akan tetap berkata, selamat datang 2023. Selamat datang 2023. Kita mau baca sama-sama Mazmur 91 ayat 4 sampai 6. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin Bapak Ibu. Dia yang akan menudungi kita. Tuhan yang akan menyembunyikan kita di bawah kepak sayapnya. Mau penyakit sampar, mau penyakit menular, mau resesi, mau apapun yang terjadi di depan kita, kita berkata, aku tidak usah takut. Aku tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang bersama denganku. Karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan aku. Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 dunia berkata akan terjadi banyak hal di luar prediksi. Bahkan peramal-peramal yang selalu muncul di setiap akhir tahun berkata tahun depan tidak bisa meramalkan. Gelap. Saya tidak berkata kita percaya peramal ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi saya mau berkata bahkan
dunia, bahkan yang pengikut setan pun nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di tahun depan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita, maka di tahun demi tahun berikutnya Tuhan tetap akan menolong kita. Kalau sampai hari ini dalam segala yang kita lalui, Tuhan tetap beserta dengan kita, memegang tangan kanan kita, maka di tahun demi tahun yang akan kita lalui, hari demi hari di tahun 2023 yang akan kita lalui, tetap Ebenezer, Tuhan yang menolong kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya nanti di akhir penghujung tahun 2023, ayo ingat sama-sama apa yang kita baca hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga, Engkau sudah menjadi naungan kami. Di tahun depan Engkau yang akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu, setiap kali kita melekat kepada Tuhan, setiap kali kita mendekat kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Badai sebesar apapun dihardik Tuhan, diam, tenanglah, maka badai itu tenang dari hidup kita. Amin. Apapun yang akan kita lalui di tahun 2023, mari katakan bersama dengan saya, I'm ready. Aku siap, aku tidak takut. Amin. Karena Ebenezer, karena sampai di titik ini Tuhan sudah menolongku. Karena sampai di saat sekarang ini Tuhan tetap menolongku. Maka di perjalanan-perjalanan hidupku berikutnya, di hari-hari ke depan, tetap Ebenezer, tetap Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau menutup ibadah saat teduh pemuritan pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama, angkat tangan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu dan berkat-Mu. Kalau kami boleh saat ini bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan bahkan mendengarkan pesan Tuhan. Berkati Ibu Selvi yang sudah membagi firman Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan, lebih lagi Tuhan pengurapan ada pada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati kemanapun engkau pergi. Di situ berkat Tuhan tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.